Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Seli Rahmawati Sabani, bisa dipanggil Ibu Seli, dan Ibu di sini mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 9. Sebelum materi pembelajaran dimulai, kalian bisa mengisi absensi terlebih dahulu, dan link presensinya sudah Ibu simpan di Google Classroom. Sebelum materi pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan ya. Kalian tinggal menyimak saja videonya. Dan apabila ada yang ditanyakan, bisa di akhir pembelajaran. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup yang relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index berada pada tingkat menengah ke bawah serta rendahnya pendapatan per kapita. Selanjutnya, negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang adalah negara yang belum mencapai tingkat negara maju, tetapi bukan negara yang gagal. Jadi jangan salah artikan negara berkembang katanya tidak bisa maju. Itu justru salah ya, karena negara berkembang itu banyak proses yang harus mereka lewati supaya negara berkembang itu bisa mencapai menjadi negara maju. Selanjutnya yaitu negara berkembang yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih maju dibandingkan negara lain yang setingkat, tetapi belum mencapai tingkat negara maju, disebut negara industri baru. Negara industri baru sedang berkembang mencapai tingkat negara maju, tapi belum cukup untuk disebut negara maju. Jadi negara industri baru itu berada pada posisi tengah, yang dimana mungkin satu langkah lagi bisa menjadi negara maju. Di sini ada beberapa negara yang termasuk kategori negara industri baru, antara lain itu Argentina, Brazil, Meksiko, Cina, termasuk Taiwan dan Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Yunani, Spanyol, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada beberapa ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama itu sebagian besar penduduk 70% bekerja di sektor pertanian. Contohnya di negara Indonesia sendiri yang merupakan negara agraris di mana banyak masyarakatnya yang bermata pencaharian di pertanian gitu ya. Selanjutnya yaitu angka kelahiran dan kematian masih tinggi. Apalagi di masa sekarang gitu, di masa pandemi ini banyak korban meninggal akibat pandemi, sehingga kematiannya itu, angka kematiannya sangat tinggi. Namun di sisi lain juga angka kelahirannya juga yang sangat tinggi. Selanjutnya ada tingginya angka pengangguran karena besarnya jumlah penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan, di mana lapangan pekerjaan yang sangat sedikit namun jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga pengangguran itu banyak sekali. Jadi kita sebagai generasi muda, kita bisa menciptakan peluang usaha agar kita bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka yang sangat membutuhkan. Selanjutnya yaitu ada tingkat pendapatan per kapita yang rendah, di mana di suatu negara berkembang terutama dikatakan sebagai tingkat pendapatan per kapitanya rendah, maka karena jumlah penduduknya yang sangat banyak gitu ya, jadi tingkat pendapatan per kapitanya itu rendah.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengertian negara maju. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara maju. Jadi, di mana di suatu negara itu terus tingkat pendapatan per kapitanya tinggi, pokoknya masyarakatnya itu terpenuhi oleh pemerintah, maka negara itu dikatakan sebagai negara maju. Nah, di sini itu ada ciri-ciri negara maju. Yang pertama itu rendahnya angka pengangguran. Tingkat pengangguran di suatu negara itu paling spesifik gitu ya. Perekonomian suatu negara tidak akan bisa berjalan secara maksimal jika lapangan pekerjaan dan jumlah wirausaha masih terhitung rendah. Salah satunya jenis pengangguran yang umumnya ada di negara maju itu adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi dikarenakan adanya peralihan tenaga kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Yang kedua yaitu pendapatan per kapitanya tinggi. Jelas dong ya, namanya juga di negara maju, pasti pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Pendapatan per kapita tinggi ini umumnya menjadi tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan sebuah negara. Dari sektor pendapatan per kapita dapat menunjukkan bahwa pendapatan yang berhasil dicapai oleh rata-rata penduduk selama setahun di negara maju. Nah, berdasarkan dari Bank Dunia itu, negara maju harus memiliki kriteria pendapatan per kapita di atas 10,726 US dollar per tahun. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Nah, di negara maju ini, para ilmuwan ini didukung oleh pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas terbaik guna menunjang proses observasi yang mereka lakukan. Nah, dari fasilitas laboratorium ini sangat lengkap dan kaji berstandar tinggi, merupakan salah satu penunjang semangat bagi para ilmuwan yang membuat mereka bisa melakukan inovasi dengan baik. Observasi dan inovasi para ilmuwan pun tidak hanya berhenti pada titik laporan atau presentasi saja gitu ya. Jadi hasil inovasi tersebut akan diaplikasikan di berbagai bidang seperti militer, kedokteran, produksi, pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan teknologi luar angkasa. Selanjutnya yaitu tingkat kemiskinannya sangat rendah. Memang benar di suatu negara maju ini dikatakan tingkat kemiskinannya rendah karena setiap masyarakat itu sangat diberikan bantuan oleh pemerintah. Pokoknya sangat terpenuhi kebutuhannya. Jadi tingkat kemiskinan di suatu negara maju itu sangat rendah. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di video tersebut gitu ya, ada peta persebaran negara-negara menurut tingkat kemajuannya. Di sini itu ada simbol gitu ya, yang warna abu tua ini negara maju seperti Amerika Serikat, terus di benua Eropa, terus di benua Australia juga gitu ya. Terus negara berkembang itu seperti di Amerika, terus di Asia juga gitu ya. Negara industri baru kalian bisa lihat gitu ya. Pokoknya kalian bisa lihat aja di peta persebarannya. Begitu ya. Baik, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Pertanyaan tadi itu, tingkat pengangguran di negara berkembang sangat tinggi dan apakah ada penyebabnya? Jelas ada. Karena di negara berkembang itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang secara tidak langsung sangat berpengaruh
pada lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini menyebabkan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan keahlian yang sedikit akan sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi apabila di suatu negara berkembang itu memiliki kualitas pendidikan yang sangat rendah, maka tingkat pekerjaannya juga akan sulit didapatkan gitu ya, karena akan tersaingi oleh negara-negara maju yang memiliki tingkat pendidikannya yang sangat tinggi. Baik, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Rani ya. Indikator apa saja yang mengukur tingkat kesehatan negara maju dan negara berkembang? Jadi yang menjadi indikator di satu negara berkembang dan di negara maju itu, yang pertama itu ada angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Semakin maju suatu negara, maka semakin tinggi angka harapan hidup dan semakin rendah angka kematian bayi. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dan semoga materi yang sudah kalian simak tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.